Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Today we are going to learn lesson 12. Look, it is the Jagorawi Toll Road. In this lesson, you will study the present continuous tense and traffic signs. Present continuous tense ini adalah tenses yang menerangkan kegiatan yang sedang dilakukan. Lalu ini adalah rambu lalu lintas. Kita lihat pertanyaannya. Do you know the place? Apakah kamu tahu tempat ini? What do you know about toll gates? Apa yang kamu ketahui tentang gerbang tol? Have you ever used a toll road? Pernahkah kamu menggunakan jalan tol? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat menggunakan present continuous tense. Juki is parking his car. Juki sedang memarkirkan mobilnya. Zainab is riding a bicycle. Zainab sedang mengendarai sepeda. Ipah is waiting for the bus. Ipah sedang menunggu bis. Mimin is driving a car. Mimin sedang menyetir mobil. The car is turning left. Mobil itu sedang berbelok ke kiri. The truck is turning right. Mobil truk itu sedang berbelok ke kanan. The children are walking home. Para pelajar sedang berjalan pulang. The bus is dropping off the passenger. Bis sedang menurunkan penumpang. They are waiting in the airport. Mereka sedang menunggu di bandara. Nah, semua ini kegiatannya ada yang sedang dilakukan. Lalu kita lihat dialog 1. Mumun, what is Zainab doing? Apa yang sedang dilakukan Zainab? She is watering the plants. Dia sedang menyiram tanaman. Dialog 2. Zainab, what is your father doing? Apa yang sedang dilakukan ayahmu? He is washing his car. Dia sedang mencuci mobilnya. Dialog 3. Is Ipah crossing the road? Apakah Ipah sedang menyeberang jalan? No, she is not. Tidak. She is turning left. Dia sedang berbelok ke kiri. Lalu di sini ada teksnya, kita lihat. Traffic signs, rambu lalu lintas. Traffic signs or road signs are signs placed at the side of or above roads to give instructions. Nah, rambu lalu lintas adalah tanda-tanda yang terletak di sisi atau di atas jalan, maksudnya di pinggir jalan atau di sebelah atas jalan gitu ya, to give instructions, untuk memberikan petunjuk. They provide information to road users. Tanda-tanda tersebut menyediakan informasi untuk pengguna jalan. There are several kinds of road signs or traffic signs. Ada beberapa jenis tanda jalan atau rambu lalu lintas. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, ada warning signs. Ini adalah tanda peringatan. Kata signs di sini bersifat informatif, hanya memberi informasi. Contohnya di sini ya ada galian. Oh, di depan ada galian loh. Atau tanda yang lain. Oh, di depan ada apa gitu. Warning signs warn of possible dangers or unusual conditions ahead. Tanda peringatan itu memperingatkan bahaya yang mungkin ada atau kondisi yang tidak biasa yang terletak di depan kita nanti. Lalu, two traffic signals. Nah, ini tanda lalu lintas juga, artinya cuma signals ini berarti bersifat instruktif, artinya mengandung perintah. A traffic signal is a road signal for directing vehicular traffic. Traffic signals adalah tanda di jalan untuk mengarahkan lalu lintas kendaraan. There are 3 colors of lights. Ada 3 warna lampu. Red for stop, merah untuk berhenti. Green for go, hijau untuk jalan, and yellow for proceed with caution, dan kuning untuk berjalan dengan waspada. Contohnya ini ada traffic light, lampu lalu lintas, lalu ada bridge, ada series of curbs, rangkaian kelokan. Yang ketiga, junction, ini adalah persimpangan, ada crossroad, perempatan, Y junction, persimpangan bentuk Y, huruf Y. Ada juga T-junction, persimpangan bentuk T, gitu. 4. Prohibitory traffic signs.
Ini adalah rambu lalu lintas yang menunjukkan larangan. Prohibitory traffic signs are used to prohibit certain types of maneuvers. Digunakan untuk melarang beberapa atau gerakan-gerakan tertentu. For example, contohnya no parking, tidak boleh parkir, no entry, tidak boleh masuk, no motor vehicle, tidak boleh ada kendaraan bermotor. Yang kelima, mandatory signs. Ini adalah tanda perintah. Mandatory traffic signs are used to set the obligations of all traffic which uses a specific area of road. Tanda perintah ini digunakan untuk mengatur kewajiban-kewajiban dari semua tanda-tanda lalu lintas yang digunakan pada area jalan, yang digunakan pada area jalan. Contohnya, turn left, belok ke kiri, go straight, lurus, turn right, belok ke kanan. Selanjutnya kita lihat contoh dari present continuous tense lagi. Yang di sebelah kanan ini semua kalimatnya menggunakan present continuous tense. Kegiatan yang sedang dilakukan. Let's see, number 1. What is Juki doing? Apa yang sedang dilakukan Juki? Jawabannya, he is crossing on the zebra crossing. Dia sedang menyeberang di zebra cross. 2. What is Mr. Rojali doing? Apa yang sedang dilakukan Mr. Rojali? He is parking the car. Dia sedang memarkirkan mobil. 3. What is the police officer doing? Apa yang sedang dilakukan petugas polisi? He is stopping a car. Dia sedang memberhentikan sebuah mobil. What is Mumun doing? Apa yang sedang dilakukan Mumun? She is boarding the bus. Dia sedang menaiki bis. Number 5. What is Aunt Nuri doing? Apa yang sedang dilakukan Tante Nuri atau Bibi Nuri? She is driving a car. Dia sedang menyetir mobil. Lalu kita lanjut pembahasan yang terakhir. Toll road, jalan tol. A toll road is also known as freeway. Nama lainnya jalan tol road adalah freeway, jalan bebas hambatan ya. Lalu, a toll road is a road to shorten the distance and travel time from one place to another. Jalan tol adalah jalan yang digunakan untuk mempersingkat jarak dan waktu perjalanan. Ini travel perjalanan. Distance artinya jarak. Dari satu tempat ke tempat lainnya, specifically khususnya for cars, buses, and trucks, untuk mobil, bis, dan mobil truk. Lalu a toll bridge, jembatan tol, is a building or facility where tolls are collected. Adalah bangunan atau fasilitas di mana tol-tol itu berkumpul. Toll bridge are also referred to as toll gates, toll houses, toll plazas. Nah, ini adalah nama-nama lain dari toll bridge. Toll gates, toll houses, toll plazas. Di Indonesia, a toll bridge is better known as a toll gate. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan toll gate, gerbang tol. This building is usually found near the exit. Bangunan itu biasanya ditemukan dekat dengan pintu keluar. At the beginning, pada awalnya, or end of the bridge, atau di akhir jembatan tol. Di awal atau di akhir jembatan tol. Electronic money, uang elektronik. To use this facility, untuk menggunakan fasilitas ini, toll road users must pay the tariff. Pengguna jalan tol harus membayar tarif. Pricing is based on the vehicle class. Harganya berdasarkan kelas kendaraannya. The toll is calculated by the distance traveled on the toll road. Tolnya dihitung, harga tolnya itu dihitung dari jarak perjalanan selama di jalan tol. In Indonesia, this system is the most frequently used as a toll payment system. Nah, di Indonesia sistem ini lebih sering digunakan sebagai sistem pembayaran tol.
An e-money or electronic money card is a card that functions as a digital money. Uang elektronik atau kartu uang elektronik adalah kartu yang berfungsi sebagai uang digital. E-money is not only for paying tolls. E-money itu tidak hanya digunakan untuk membayar tol, but also for shopping, tapi bisa juga untuk belanja. You can pay with e-money in merchants or stores that accept it. Kamu bisa membayar dengan e-money di pedagang atau di toko yang menerimanya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu yang terakhir ini adalah latihan. Coba kamu pahami soalnya dan kamu jawab berdasarkan teks yang sudah kita bahas. Oke? Ya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.